6 gol, 0 balasan. Jepang membantai Indonesia tanpa ampun di laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia. Tapi ini bukan sekadar skor. Ini adalah simbol dari kehancuran sistem sepak bola kita. Di saat Jepang menuai hasil dari pembinaan 30 tahun yang rapi, kita masih sibuk berharap pada pemain keturunan dan keajaiban instan. Mereka lahir dari sekolah sepak bola, dari disiplin sejak SD, dari liga yang dihormati. Kita masih terjebak euforia sesaat dan politik jangka pendek. Malam ini bukan cuma tentang kekalahan, tapi tentang kenyataan pahit bahwa Indonesia belum siap bersaing di level tertinggi. Dan kalau kita tidak segera bangkit, kita akan terus jadi bulan-bulanan seperti ini selamanya. Apa yang terjadi di Suita City Stadium malam ini bukan sekadar kekalahan. Bukan sekadar kehilangan 3 poin. Bukan sekadar kegagalan mencetak gol atau menahan serangan lawan. Ini adalah tamparan keras. Sebuah kenyataan telanjang bahwa Indonesia masih jauh dari kata siap untuk bersaing di panggung tertinggi Asia, apalagi dunia. Indonesia dibantai 0-6 oleh Jepang dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Kekalahan telak ini sekaligus mengakhiri mimpi Indonesia untuk menembus Piala Dunia melalui ronde ketiga dan harus menjalani lagi pertandingan di ronde keempat. Dan lebih jauh lagi, untuk lolos ke Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah. Tapi yang lebih menyakitkan dari sekadar hasil akhir adalah bagaimana laga ini menggambarkan jurang yang begitu lebar antara Jepang dan Indonesia, dalam hal kualitas pemain, kedalaman taktik, serta filosofi sepak bola yang dibangun dengan sistem, kesabaran, dan perencanaan panjang. Sejak peluit pertama dibunyikan, Jepang langsung menunjukkan kelasnya. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil dominan dengan skema 4-3-3 yang cair, mengandalkan permainan cepat, umpan 1-2, dan pergerakan antar lini yang harmonis. Dalam 15 menit pertama saja, Jepang sudah mencatatkan 3 peluang emas, dan pada menit ke-15, mereka membuka skor lewat sepakan mendatar Daichi Kamada yang tak mampu dibendung Emil Audero. 1 gol berubah jadi 2, lalu 3, dan pada akhirnya menjadi 6. Nama-nama seperti Takefusa Kubo, hingga gelandang bertahan Wataru Endo tampil luar biasa. Mereka bermain seperti mesin, efisien, tenang, dan penuh disiplin taktis. Sebaliknya, Indonesia terlihat seperti anak ayam kehilangan induk. Sistem pressing yang tidak sinkron, organisasi pertahanan yang berantakan, dan buruknya transisi saat kehilangan bola membuat lini belakang Indonesia seperti latihan tembak-menembak bagi para samurai Jepang. Data ini tak hanya mencerminkan dominasinya Jepang, tapi juga memperlihatkan bagaimana permainan Indonesia belum matang secara teknis maupun taktis. Patrick Kluivert yang sebelumnya sempat dielu-elukan karena kemenangan atas Cina, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa timnya masih belum layak disebut penantang serius di Asia. Bukan sekadar soal skor, tapi sistem. Banyak pihak menyalahkan hasil ini pada faktor kualitas pemain naturalisasi Indonesia yang gagal tampil. Emil Audero, Mes Hilgers, Jai Itzes, hingga Kelvin Verdong tidak bisa menghentikan gempuran Jepang. Tapi menyalahkan mereka hanya melihat permukaan. Yang harus dilihat lebih dalam adalah akar dari perbedaan ini. Kemenangan Jepang bukan hasil sulap. Ini buah dari 30 tahun kerja keras membangun sistem pembinaan pemain muda yang mapan dan berjenjang. Mari kita lihat data sejarahnya. Jepang, dari liga domestik ke kelas dunia. Saat pertama kali ikut Piala Dunia pada 1998 di Prancis, Jepang mengandalkan pemain-pemain dari kompetisi lokal. Kazuyoshi Miura, Masashi Nakayama, dan kawan-kawan adalah produk asli J-League, liga yang baru berdiri resmi pada 1993. Saat itu, Jepang kalah di semua pertandingan grup, meski tampil cukup menjanjikan. Namun Jepang tidak berhenti. Mereka menyadari bahwa untuk bersaing di dunia, mereka harus menanam benih dari usia dini. Maka dimulailah reformasi sistemik dalam sepak bola Jepang. Pembinaan usia dini dimulai dari SD, diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Setiap daerah memiliki akademi regional yang terhubung langsung dengan klub profesional. Kompetisi usia muda dibagi menjadi U10, U12, U15, U18, hingga U22, dengan sistem yang kompetitif dan berkelanjutan. Jepang aktif mengirim pemain mudanya ke luar negeri melalui program pertukaran, beasiswa, bahkan magang di Akademi Eropa. Hasilnya, di Piala Dunia 2022, semua pemain Jepang berasal dari klub luar negeri. Mayoritas bermain di Bundesliga, Liga Inggris, La Liga, dan Serie A. Takehiro Tomiyasu, Arsenal, Wataru Endo, Liverpool, hingga Mitoma, Brighton,
adalah bukti nyata bahwa pembinaan panjang membuahkan hasil besar. Sebaliknya, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terlalu bergantung pada naturalisasi pemain keturunan. Memang, beberapa nama seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk tampil menjanjikan. Tapi tanpa pembinaan dari dalam negeri, regenerasi tidak akan berjalan. Para pemain muda di Liga 1 masih minim jam terbang. Kompetisi usia dini berjalan sporadis. Akademi hanya dimiliki segelintir klub. Itu pun seringkali tidak terstandar. Bahkan proyek seperti Elite Pro Academy pun sering terhenti karena kendala dana dan konflik internal. Ironisnya, banyak pemangku kepentingan lebih peduli pada keberhasilan timnas instan, ketimbang membangun pondasi jangka panjang melalui liga yang sehat dan pembinaan usia muda yang serius. Inilah salah satu penyakit akut sepak bola Indonesia, terlalu fokus pada timnas, namun melupakan pentingnya liga sebagai basis utama kompetitifnya pemain. Liga sering berhenti karena agenda timnas. Klub dipaksa melepas pemain untuk TC panjang, tanpa kompensasi memadai. Banyak klub memburu gelar jangka pendek, bukan mencetak pemain muda berkualitas. Dana pembinaan usia muda masih sangat terbatas, sementara transfer pemain asing terus dilakukan besar-besaran. Sementara Jepang menjadikan liga sebagai laboratorium pengembangan, Indonesia menjadikannya pelengkap. Kesenjangan ini akan terus melebar. Dengan pola seperti ini, maka jangan heran jika dalam 10-15 tahun ke depan, Jepang akan semakin kuat, sementara Indonesia tetap tertatih-tatih. Bahkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Thailand pun mulai menyusul dengan sistem yang lebih tertata. Jika Indonesia tidak segera mengubah arah strategi besar sepak bolanya, dari fokus timnas ke pembinaan akar rumput, maka akan terus tertinggal. Naturalisasi hanya memberi solusi jangka pendek. Tanpa bibit lokal yang kuat, timnas tak akan pernah punya kedalaman skuad. Pelajaran dari kekalahan ini. Kekalahan 0-6 dari Jepang harus menjadi cermin dan cambuk. Ini bukan sekadar skor telak, tapi alarm bahwa kita tidak bisa terus berlari tanpa fondasi. Jika Jepang bisa membina sistemnya selama 30 tahun dan menuai hasilnya hari ini, maka Indonesia pun bisa, jika mau. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dari PSSI dan pemerintah untuk fokus pada pembinaan, bukan popularitas semu. Dana yang dialokasikan langsung untuk akademi dan kompetisi usia muda. Sistem liga yang stabil, berkelanjutan, dan jadi prioritas utama. Pelatih-pelatih muda yang dikirim ke luar negeri untuk belajar sistem modern. Pengawasan yang ketat atas jalannya kompetisi dan pembinaan di tiap klub. Kluivert dan masa depannya. Kekalahan ini bisa jadi menjadi akhir dari era Patrick Kluivert. Meski sempat memberikan harapan lewat beberapa kemenangan mengejutkan, laga melawan Jepang menjadi bukti bahwa tim ini masih mentah secara taktik dan organisasi. Kluivert, pelatih yang dulunya dikenal karena gaya bermain menyerang, tampak tak mampu membaca alur permainan Jepang. Bahkan tak ada perubahan signifikan usai tertinggal 3-0 di babak pertama. Dengan hasil ini, besar kemungkinan PSSI akan mengevaluasi masa depan sang pelatih. Namun sekali lagi, bukan Kluivert yang harus disalahkan sepenuhnya. Sistem yang belum siap akan gagal meski dipimpin oleh pelatih sekaliber Pep Guardiola sekalipun. Waktunya berbenah total. Jepang telah menunjukkan jalan. Dari nol, mereka membangun. Dari kegagalan di 1998, mereka belajar. Dari sistem liga yang sehat, mereka mencetak pemain-pemain kelas dunia. Indonesia masih bisa mengejar. Tapi hanya jika kita mulai sekarang, dengan jujur mengakui kesalahan, dan berani mengubah sistem dari akarnya. Kekalahan ini pahit, tapi bisa jadi pelajaran paling berharga. Jika benar-benar ingin melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia, maka kerja keras 30 tahun seperti Jepang harus dimulai hari ini, bukan besok, bukan tahun depan. Sekarang, Jepang bukan sulap. Mereka tak pernah cari jalan pintas. Mereka bangun dari nol. Dari anak SD yang diajari taktik sejak dini, dari liga yang dimuliakan, dari kerja keras selama puluhan tahun. Dan kini, mereka panen. Pemain mereka laris manis di Eropa, jadi andalan di klub-klub top dunia. Sementara kita, masih berharap pada naturalisasi, pada solusi instan, karena takut hadapi proses panjang dan berat. Kekalahan 6-0 ini bukan aib, tapi alarm keras. Kalau kita masih menomorsatukan timnas tapi membiarkan liga mati pelan-pelan, maka jangan heran, 30 tahun lagi pun, kita tetap jadi penonton di panggung dunia. Kalau kamu percaya sepak bola Indonesia bisa berubah, mulai dari sekarang, bangun dari dasar,
bukan dari mimpi kosong. Klik like, share video ini ke semua pecinta bola sejati, dan subscribe untuk terus ikut menyuarakan kebenaran. Karena sepak bola bukan sekadar hiburan, ini soal harga diri bangsa.